Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman PG PAUD hari ini? Semoga kalian semua kabar baik dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi yang akan saya jelaskan hari ini, perkenalkan nama saya Ayana Rizkana dari PG PAUD angkatan 2019 kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Judul materi yang akan saya bawakan hari ini yaitu antropologi dan biologi. Namun sebelum kita masuk ke inti materi yang akan saya jelaskan, apakah kalian sudah pernah mendengar istilah antropologi dan biologi itu sendiri? Pastinya kalian pasti sudah sering mendengar, bukan? Apa itu istilah biologi? Mungkin kalian juga sudah pernah mendengar apa itu istilah antropologi. Namun pastinya beberapa dari kalian belum mengetahui secara spesifik apa sih itu arti antropologi. Nah, baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan 3 poin penting mengenai apa itu antropologi. Yang pertama, tentunya pengertian antropologi. Nah, yang kedua, pendekatan, tujuan, dan fungsi antropologi. Nah, yang ketiga, cabang ilmu antropologi. Nah, baik, yang pertama itu materi kita, pengertian antropologi. Antropologi secara sederhana adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani, yakni anthropos yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti ilmu dalam pranalar berpikir atau berakal. Jadi secara etimologis antropobiologi berarti ilmu yang mempelajari manusia tergantung yang terkait dengan sejumlah dan kebudayaan manusia. Antropologi adalah studi manusia yang mengenai yaitu budaya mereka, perilaku mereka, kepercayaan mereka, dan cara mereka bertahan hidup. Nah, dalam antropologi terdapat 3 ahli yang terkenal, yaitu yang pertama Alexander Pope, yang kedua Kroeber, dan yang ketiga Haviland. Nah, masuk ke materi yang kedua, yaitu pendekatan, tujuan, dan fungsi dari antropologi. Pendekatan dalam melakukan kajian terhadap manusia, antropologi mengedepankan 2 prinsip, yaitu komprehensif, menyeluruh, dan komparatif, membandingkan. Baik, yang kedua itu tujuan antropologi. Bertujuan untuk lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas biologis Homo sapiens dan makhluk sosial dalam rangka kerja yang interdisipliner dan komprehensif. Nah, baik, yang ketiga itu fungsi ilmu antropobiologi. Di sini terdapat 3. Yang pertama yaitu antropologi memanfaatkan dan membangun pengetahuan dari ilmu sosial, biologi, humaniora, dan fisik. Nah, yang kedua, studi antropologi berkaitan dengan fisik biologis yang fitur biologis yang menjadikan manusia dan aspek sosial manusia. Fitur biologis yang dimaksud di sini seperti fisiologi, susunan genetika, dan evolusi. Dan yang dimaksud dengan faktor sosial seperti bahasa, budaya, keluarga, dan agama. Nah, yang ketiga itu fungsi antropologi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang manusia baik secara fisik dan secara sosiokultural. Nah, poin terakhir dari antropologi yaitu cabang ilmu antropologi. Nah, di sini cabang ilmu antropologi itu terdapat 4. Nah, secara spesifik memang terbagi atas beberapa kajian ilmu. Yang pertama yaitu fisikal antropologi atau antropologi fisik atau antropobiologi atau biasa disebut sebagai antropologi fisik sebagai studi sistematis manusia sebagai organisme biologi dan merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji tentang hubungan antara aspek biologis dengan perilaku manusia. Nah, yang kedua, arkeologi adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia masa lalu, kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Kajian sistematis meliputi penemuan,
dan analisis. Nah, yang ketiga itu kultural antropologi atau antropologi budaya adalah cabang ilmu antropologi yang pengkajiannya terfokus pada penelitian varian kebudayaan pada manusia. Nah, tokoh utama yang menggarap antropologi budaya adalah Edward Bernard Taylor yang dikenal dalam studi budaya primitif atau primitif kultur yang ditulis pada tahun 1811. Berbagai benda yang diinginkan dalam studi antropologi budaya, antara seperti studi etnografi dalam pengamatan partisipasi, wawancara, dan survei. Nah, yang keempat, linguistik antropologi atau antropologi bahasa adalah studi disiplin yang mempelajari bagaimana bahasa mempengaruhi kehidupan sosial. Ilmu ini adalah cabang dari antropologi yang lahir dari usaha untuk mendokumentasikan bahasa yang terancam punah. Selama seabad terakhir, ilmu ini telah berkembang hingga turut mencakup sebagian besar aspek dari penggunaan dan struktur bahasa. Kedua, yaitu ilmu biologi. Di sini, saya akan menjelaskan 4 poin penting dari ilmu biologi. Yang pertama, tentunya pengertian biologi. Yang kedua, perkembangan ilmu biologi. Ketiga, biologi dan teori kehidupan. Dan yang terakhir, ilmu biologi dan manusia. Nah, baik, kita masuk di materi ilmu biologi. Yang pertama yaitu pengertian biologi. Biologi atau ilmu hayat adalah kajian tentang kehidupan dan organisme makhluk hidup, termasuk struktur, fungsi, pertumbuhan, hukum evolusi, persebaran, dan taksonominya. Ilmu biologi modern sangat luas dan efektif serta terdiri dari berbagai macam cabang dan subdisiplin. Pada poin kedua yaitu perkembangan ilmu biologi. Ilmu biologi mulai berkembang pesat setelah di era Anthony van Leeuwenhoek. Ia seorang ilmuwan Belanda yang kemudian disebut sebagai the father of biology atau bapak biologi. Ia dianggap sebagai penggagas atau mikrobiolog pertama terkenal atas pengembangan temuan mikroskop dan kontribusinya terhadap didirikannya mikrobiologi. Kontribusi utama dalam bidang biologi diantaranya adalah mengenai teori sel yang sekarang dikenal dengan yang pertama itu satuan dasar organisme adalah sel. Nah, yang kedua masing-masing sel memiliki karakteristik kehidupan. Nah, yang ketiga semua sel berasal dari pembagian sel lain. Nah, kita masuk ke poin ketiga, yaitu biologi dan teori kehidupan. Nah, di sini terdapat 3 poin penting. Yang pertama itu abiogenesis klasik. Teori ini mengungkapkan bahwa kehidupan berasal dari benda mati yang berlangsung terasa spontan, sehingga teori ini generatio spontanea. Dalam pandangan ini disebutkan juga mikroorganisme tidak memiliki orang tua tapi muncul dengan sendirinya. Nah, yang kedua itu biogenesis. Seperti diketahui sebelumnya bahwa teori ini adalah kritis dari teori abiogenesis. Bentahan atas teori abiogenesis kemudian melahirkan postulat, yakni yang pertama itu omne vivum ex ovo, semua makhluk hidup berasal dari telur. Nah, yang kedua omne ovum ex vivo, semua telur berasal dari makhluk hidup. Nah, yang ketiga omne vivum ex vivo, semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Nah, teori evolusi kimia dikemukakan oleh Harold Taylor. Gagasannya X significant in the development of the gentle bomb as well as contribution to turns on the development of organic, atau di mana organisme kehidupan berasal dari kehidupan. Nah, kita masuk ke poin terakhir, yaitu ilmu biologi dan manusia. Ilmu biologi memiliki banyak
kata-kata, atau bahkan ratusan cabang kajian yang terkait dengan makhluk hidup. Dan beberapa studi ilmunya biologi itu terdapat sebagai berikut. Yang pertama anatomi, yang kedua andrologi, yang ketiga angiogologi, yang keempat evologi, yang kelima endokrinologi, yang keenam embriologi, yang ketujuh epistemologi, yang kedelapan epigenetik, yang kesembilan etnobiologi, yang kesepuluh evolusi, yang ke-11 fisiologi, yang ke-12 genetikan, yang ke-13 higienis, yang ke-14 universe, yang ke-15 imunologi, yang ke-16 kurenimologi, yang ke-17 neurologi, yang ke-18 obstetri, yang ke-19 nutrisi, yang ke-20 psikologi, yang ke-21 patologi, yang ke-22 sanitologi, yang ke-23 sitologi, dan yang keempat urologi. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.